Pernahkah kalian membayangkan sebuah dunia di mana satu perusahaan menguasai hampir separuh pasar ponsel global? Sebuah era di mana ponsel bukan sekadar alat komunikasi, tapi simbol status. Dan nama perusahaan itu adalah Nokia. Dari ponsel sejuta umat 3310 yang tahan banting, hingga seri N yang revolusioner. Nokia pernah menjadi raja yang tak tergoyahkan. Namun, seperti kata pepatah, semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya. Hari ini, kita akan membedah kisah lengkap Nokia dari puncak dunia, jatuh ke dasar jurang, hingga nasib mereka saat ini. Apakah Nokia benar-benar sudah mati? Mari kita bahas. Didirikan tahun 1865 di Finlandia oleh Fredrik Idastam. Nokia bermula sebagai pabrik penggilingan kayu untuk membuat kertas. Nama Nokia sendiri diambil dari nama sungai Nokianvirta. Selama seabad, mereka merambah ke berbagai bidang, mulai dari sepatu bot karet, ban, hingga kabel listrik. Baru pada akhir 1980-an, Nokia mulai fokus sepenuhnya pada telekomunikasi. Perjudian besar ini membuahkan hasil ketika mereka merilis Mobira Citiman 900 pada 1987, ponsel genggam pertama yang bisa dibawa-bawa, yang bahkan dipakai oleh pemimpin Uni Soviet, Mikhail Gorbachev. Memasuki tahun 90, dan awal 2000, Nokia menjadi fenomena global. Slogan Connecting People benar-benar terasa nyata. Mereka menciptakan standar baru lewat Nokia 5110 dengan casing warna-warni, dan tentu saja si legenda Nokia 3310 yang konon tidak bisa hancur. Inovasi Nokia saat itu gila-gilaan. Mereka punya Nokia 9000 Communicator untuk pebisnis, N-Gage untuk gamer, dan seri N untuk pecinta fotografi. Pada tahun 2007, pangsa pasar Nokia mencapai 41%. Artinya, hampir setiap 2 dari 5 orang di dunia menggunakan Nokia. Mereka merasa aman, terlalu aman. 9. Januari tahun 2007, Steve Jobs berdiri di panggung dan memperkenalkan iPhone. Dunia berubah dalam semalam. Saat itu, bos-bos Nokia mungkin hanya tertawa, menganggap iPhone hanyalah ponsel mahal yang tidak tahan banting dan baterainya boros. Namun, ancaman sebenarnya bukan hanya hardware, melainkan software. Nokia terlalu setia pada sistem operasi Symbian yang mulai terlihat kuno dan sulit dikembangkan. Sementara itu, Google merilis Android yang terbuka bagi siapa saja. Nokia terjebak dalam birokrasi internal dan kesombongan masa lalu. Mereka terlalu lambat menyadari bahwa ponsel masa depan adalah komputer dalam saku, bukan sekadar alat telepon. Tahun 2011, CEO baru Nokia, Stephen Elop, mengeluarkan memo terkenal berjudul Burning Platform. Ia mengibaratkan Nokia sedang berdiri di atas platform yang terbakar. Untuk menyelamatkan diri, Nokia mengambil keputusan kontroversial, meninggalkan Symbian dan beralih ke Windows Phone. Ini adalah kesalahan fatal. Ekosistem Windows Phone kekurangan aplikasi. Pengguna lebih memilih Android atau iOS. Akhirnya, pada 2013, divisi ponsel Nokia dijual ke Microsoft. Nama Nokia perlahan menghilang dari pasar ponsel. Raja itu resmi turun takhta. Lalu, apakah Nokia sudah hilang? Jawabannya, tidak. Tapi ada 2 wajah Nokia saat ini. Pertama, Nokia Corporation yang asli di Finlandia. Mereka sekarang adalah raksasa infrastruktur telekomunikasi. Mereka adalah salah satu penyedia jaringan 5G terbesar di dunia. Jika kalian menggunakan internet sekarang, besar kemungkinan ada teknologi Nokia di belakangnya. Kedua, ponsel bermerek Nokia yang kalian lihat di toko saat ini, itu diproduksi oleh perusahaan bernama HMD Global. Mereka melisensi nama Nokia untuk membuat smartphone Android dan ponsel Ribbon. Jadi,
Ponselnya masih ada, tapi jiwanya sudah berbeda. Kisah Nokia adalah pengingat bagi kita semua bahwa kesuksesan hari ini tidak menjamin keberhasilan esok hari. Inovasi bukan tentang menjadi yang terbaik di masa lalu, tapi tentang berani berubah untuk masa depan. Nokia mungkin tidak lagi merajai kantong kita, tapi mereka tetap menghubungkan dunia melalui jaringan yang mereka bangun. Terima kasih sudah menonton sejarah sang legenda. Bagaimana? Kalian punya kenangan apa dengan HP Nokia? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik subscribe, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita sejarah brand lainnya. Sampai jumpa.